Baik Bapak Ibu sekalian, di hari ini kita akan meneruskan tokoh yang akan kita bicarakan adalah tokoh Imam Asy-Syatibi di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di jurusan Manajemen Keuangan Syariah S2 ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah siapa sebenarnya Asy-Syatibi tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah siapa itu Asy-Syatibi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita perhatikan Asy-Syatibi ya, ini adalah merupakan sosok tokoh yang luar biasa. Nah, wafat 709. Asy-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakimi Asy-Syatibi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 Hijriah. Nama Syatibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya Asad di Satibah. Satibah ya, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1247 keluarga Imam Syatibi mengungsi ke Granada setelah Satibah tempat asalnya jatuh ke tangan Raja Spanyol Urakun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239. Dia meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sa'ban 790 Hijriah atau 1388, dimakamkan di Granada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Asy-Syatibi tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektualitasnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr. Di masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad ya V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan bagi Granada. Kota ini menjadi pusat perhatian para sarjana dari semua bagian Afrika Utara. Waktu itu banyak ilmuwan yang mengunjungi Granada ya, atau berada di istana Banu Nasr, di antaranya seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Khatib. Asy-Syatibi hidup di masa banyak terjadi perubahan penting Granada. Pada abad ke-14 mengalami berbagai perubahan dan perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi, dan hukum yang nanti akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk pemikiran hukum Asy-Syatibi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Imam Syatibi hidup, Granada diperintah oleh Bani Ahmar. Bani Ahmar sendiri adalah sebutan untuk keturunan dan keluarga Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Ansor. Sedangkan laqab Ahmar ditujukan kepada salah seorang raja yang bernama Abu Sa'id Muhammad As-Sadis karena memiliki warna kulit kemerah-merahan. Orang Spanyol menyebut Abu Sa'id ini dengan Bermejo, yang dalam bahasa Spanyol berarti warna jeruk yang kemerah-merahan. Ketika Bani Ahmar berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang Islami, bahkan mereka penuh dengan berbagai khurafat dan bid'ah. Kondisi ini semakin parah ketika Muhammad Al-Khamis yang bergelar Al-Ghani Billah memegang kekuasaan. Bukan hanya seringnya terjadi pertumpahan darah dan pemberontakan, akan tapi pada masa itu juga setiap orang yang menyeru pada acara beragama yang sebenarnya malah dituding telah keluar dari agama, bahkan acap kali mendapatkan hukuman yang sangat berat. Hampir semua ulama yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu agama yang cukup, dan bahkan tidak jarang mereka yang tidak tahu menahu persoalan agama diangkat oleh raja sebagai dewan fatwa. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila fatwa-fatwa yang dihasilkan sangat jauh dari kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Imam Syatibi bangkit menentang dan melawan para ulama Granada saat itu yang mencoba meluruskan dan mengalihkan bid'ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara Imam Syatibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat dielakkan. Setiap kali Imam Syatibi berfatwa halal, mereka sebaliknya berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nas. Karena itulah Imam Syatibi kemudian dilecehkan, dicerca, dikucilkan, dan dianggap telah keluar dari agama sebenarnya. Hal ini yang disoroti oleh Imam Syatibi adalah praktek tasawuf para ulama saat itu yang telah menyimpang. Mereka berkumpul malam hari lalu berzikir bersama dengan suara sangat keras, kemudian diakhiri dengan tari dan nyanyi sampai akhir malam. Sebagian dari mereka ada yang memukul-mukul dadanya, bahkan kepalanya sendiri. Imam Syatibi bangkit mengharamkan praktek tersebut karena dinilai telah menyimpang dari ajaran sesungguhnya. Kemudian Imam Syatibi, setiap cara mendekatkan diri yang ditempuh bukan seperti dipraktekkan Rasulullah dan para sahabat adalah batil dan terlarang. Apa kitabnya Imam Syatibi? Karya Imam Syatibi semuanya mengacu pada dua bidang ilmu yang menurut istilah Hammadi Al-Ubaidi, al-ulum al-wasilah wal-ulum maqasid. Ulum wasilah adalah ilmu-ilmu bahasa Arab yang merupakan wasilah untuk memahami maqasid. Ya, jadi untuk lebih jelasnya bisa kita lihat misalnya yang pertama adalah kitab Al-Muwafaqat. Jadi kalau ingat Syatibi itu ingatnya kitab Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat Imam Syatibi. Kalau ingatnya Ibnu Khaldun, ingat Muqaddimah. Nah, kitab ini adalah kitab paling monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya Imam Syatibi lainnya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul At-Ta'rib bil Asar At-Taklib. Kemudian setelah Imam Syatibi bermimpi dirubah menjadi Al-Muwafaqat sebagaimana akan dijelaskan. Baik.
Yang kedua adalah kitab Al-I'tisam. Buku ini terdiri dari 2 juz yang ditulis setelah kitab Muwafaqat. Buku ini mengupas secara panjang lebar tentang bid'ah dan seluk-beluknya. Ditulis oleh Imam Syatibi dalam suatu perjalanan khusus dan beliau meninggal terlebih dahulu sebelum merampungkan tulisan ini. Yang ketiga, kitab Al-Majalis. Kitab ini merupakan sarah dari kitab Al-Buyu yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, At-Tabakati mengatakan melihat indah faidah buku ini dengan menyebutnya minal fawaid wa tahqiqat ma la ya'lamuhu illallah. Dan yang keempat adalah Sarah Khulasah. Buku ini adalah buku ilmu Nahwu yang merupakan sarah dari Alfiyah, ya, Ibnu Malik, terdiri 4 juz dan seterusnya. Lalu kemudian 5 adalah Unwan Al-Ittifaq fil Ilm Al-Istiqaq, ya, buku tentang ilmu syarah, fikih, lughah dan berbagai macamnya. Lalu Usul An-Nahwu, lalu kemudian Al-Ifadat wal Isadat, lalu Fatawa As-Satibi. Buku ini adalah buku yang paling terakhir, hanya saja buku ini dikarang langsung oleh Imam Syatibi, hanya merupakan kumpulan fatwa-fatwanya yang tersebar dalam kitab Al-I'tisam wal Muwafaqat. Di antara sekian banyak karya Imam Syatibi ini yang dicetak hanya 3 buah, yakni Al-Muwafaqat, kitab Al-I'tisam, dan Al-Ifadat wa Isadat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kitab ini dari 4 juz, ya, yang dilihat dari temanya terbagi daripada 5 bagian. Yang pertama Al-Muwafaqat ini isinya adalah Al-Muqaddimah. Ada 13 masalah yang dipaparkan dalam Al-Muqaddimah ini sebagai langkah awal dan dasar dalam memahami pemahaman terhadap Al-Muwafaqat berikutnya. Yang kedua adalah Al-Ahkam, membahas 5 hukum taklif, ya, dan 5 hukum wad'i. Di samping itu dijelaskan pula keterkaitannya dengan maqasid syariah. Ini yang Pak Indra jelaskan tadi, bahwa maqasid syariah ini, jadi kalau ingat Syatibi, ingat maqasid syariah. Jadi al-maqasid. Pembahasan ini dalam juz 2 sampai selesai, bab ini juga membuat Al-Muwafaqat membumbung tinggi. Jadi yang membuat Imam Syatibi dikenal itu dengan konsep maqasid syariahnya, tujuan syariah. Tujuan syariah tadi apa? Mewujudkan kemaslahatan ad-din wa dunya, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jadi luar biasa. Kalau Al-Ghazali mengatakan maslahat itu kesehatan itu diukurnya adalah dengan menjaga 5 hal, menjaga ad-din, agama, menjaga akal, jiwa, lalu kemudian harta dan keturunan. Kalau itu bisa diwujudkan, maka itulah yang dikatakan dengan kemaslahatan manusia, artinya kemaslahatan yang bisa terwujud dunia akhirat, kira-kira gitu. Lalu kemudian al-adilah, bab ini membahas tentang 2 dalil, yang yaitu Al-Quran dan Sunnah serta hukumnya. Lalu kemudian al-istihad wa tajdid, yaitu bab ini mengupas seputar persoalan istihad dan taklid yang lebih dikenal dengan ahkam al-jihad wa taklid. Apa kontribusinya? Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat aturan hukum tiada lain untuk selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Jadi menurut Imam Syatibi itu sederhana pada dasarnya. Syariat, aturan hukum itu tiada lain selain mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Jadi apa saja yang mendatangkan maslahat itu benar dan menghindari kemudaratan. Jadi selalu konsepnya maslahat. Ya, jadi dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi tidak ada hukum yang dibuat oleh Allah itu kecuali untuk kemaslahatan kita. Kadang-kadang kita baru menyadarinya ketika Allah mengatakan jangan kamu saling bunuh-membunuh. Kita baru tahu ketika ada mayat karena yang terbunuh daripada pertikaian tadi. Baru sadar kira-kira gitu. Kata Allah jangan kau makan riba. Baru nyadarnya nanti ketika sudah bangkrut. Oh iya ya gitu ya kira-kira. Jadi yakin dan percayalah segala sesuatu yang Allah larang pasti itu mendatangkan kebaikan, maslahat untuk kita kira-kira, menghindarkan kita dari mudarat. Tapi kadang-kadang keterbatasan kita memahami aturan Allah, keterbatasan kita memahami ayat Al-Qur'an itu membuat kadang-kadang kita lupa kira-kira demikian. Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada 3 bagian penting, yaitu doruriyat atau dikenal dengan primer, hajiyat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Ya. Maqasid atau maslahat daruriyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, sholat, saum dan ibadah-ibadah lainnya. Yaitu termasuk maslahat atau maqasid daruriyah ini adalah 5, yaitu agama, ya, jiwa, keturunan, harta dan akal. Jadi harus itu daruriyat yang luar biasa kira. Ya saya pikir itu ya. Jadi konsep Syatibi ini lebih dikenal dengan konsep maqasid syariah. Nah mudah-mudahanlah dengan belajar ini, tapi kalau kita perhatikan
Shatibi meneruskan konsepnya maslahatnya Imam Al-Ghazali yang kemudian dikenal dengan konsep maqasid syariah. Hari ini tidak bisa kita lepaskan semua produk-produk perbankan syariah dan semuanya juga tentu bersandarkan pada konsep maqasid syariah, tujuan syariah, yaitu untuk menjaga. Selama itu tidak mendatangkan mudarat, boleh-boleh saja. Termasuk kita perhatikan misalnya di pasar modal kita sampai hari ini, ya boleh, ya asal tidak misalnya jangka misal 30% saja masih boleh menggunakan bank konvensional misalnya. Kenapa? Ya konsepnya adalah maslahat tadi. Kalau dibuat 100% misalnya, maka tidak ada pasar modal syariah misalnya, kira-kira gitu ya. Dan jadi selalu konsepnya maslahat, maslahat, maslahat lagi. Jadi Pak Kiai Ma'ruf selalu bilang maslahat, ya maslahat. Tapi bidang pangan Indonesia sangat hati-hati sekali, tidak ada maslahat. Sedikit aja campur aduk dengan apa? Dia mengatakan lah gitu. Tapi dalam keuangan syariah masih selalu digunakan konsep maslahat ini. Ya, dari yang penting tidak mendatangkan mudarat kira-kira. Ya unik lah dibandingkan negara tetangga dan berbagai macamnya. Ya ada selalu konsepnya apa Bapak Ibu sekalian, maslahat. Maslahat itu apa? Kebaikan. Jadi selama ada kebaikannya, tidak mendatangkan mudarat, bahaya, boleh-boleh saja lah kira-kira. Tapi jangan juga lah kemudian kebablas, nggak boleh juga lah kira-kira. Jadi ada panduan lah bagi saya. Selama tidak bertentangan dengan 5 hal tadi, agama, lalu kemudian akal, jiwa, lalu kemudian harta dan keturunan. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, silakanlah berdiskusi lagi kalau ada ingin Bapak Ibu sekalian diskusikan.